Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan tipis 0,17% di level 7.634, namun investor asing ternyata hari ini masih mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 746 miliar, sedangkan di all market net sell 931 miliar. Net sell-nya asing masih berkaitan dengan pelemahan rupiah yang sudah hampir menyentuh di 17.200 rupiah per 1 US dollar. Padahal seharusnya rupiah kita berada di level 15.600-an. Tapi kita pun mendapati ada kabar baik di mana kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran sebentar lagi bisa terwujud guys ya, dan semoga ini benar-benar perjanjian damai yang tidak akan dilanggar lagi, tidak akan terulang lagi serangan-serangan dari sisi militer, baik itu dari pihak Amerika Serikat ataupun dari pihak Iran. Karena memang negara-negara ini adalah negara yang kuat, mereka juga punya militer yang kuat dan tidak takut ya sebenarnya terhadap satu sama lainnya guys, karena mereka pun memiliki sekutu yang besar. Nah, tapi ketika perdamaian terjadi, ini justru akan sangat-sangat positif untuk market saham. Ini kan bulan April guys ya, dan semoga nanti berlanjut sampai Mei dan Juni. Meskipun biasanya di bulan Mei itu sahamnya turun karena ada sell in Mei. Tapi bisa saja terbalik guys, bisa saja terbalik ya. Bisa saja hal yang rutin terjadi tidak terjadi lagi. Contohnya di awal tahun ya 2026 ini biasanya market naik menjelang musim dividen seperti yang sekarang terjadi. Sampai dividen big banks itu biasanya saham naik. Tapi ternyata tidak ya. Ada penurunan yang juga dikarenakan suatu alasan atau bisa kita sebut black swan lah, tiba-tiba ada perang, tiba-tiba harga minyak naik ya. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika terjadi perdamaian, teman-teman bisa lihat efeknya, dampaknya terhadap harga minyak global pasti turun. Ya, teman-teman lihat di sini terus mengalami penurunan, guys. Dari yang tadinya tertinggi di 113 USD per barrel turun terus-menerus ketika terjadi pemberitaan terkait perdamaian atau perjanjian damai antara negara-negara Timur Tengah, baik itu antara Iran dan Amerika Serikat ataupun Israel dan juga Lebanon seperti itu. Nah, jadi apa yang kita bahas di channel ini ya tentu saja akan memberikan gambaran ke teman-teman. So silahkan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan tonton videonya sampai akhir guys ya. Kita pun akan melihat saham apa saja yang menarik. Untuk crude oil WTI turunnya pun cukup signifikan guys hari ini, bahkan di hampir 11% ya. Tadi sempat menyentuh 11% koreksinya di 84 USD per barrel. Untuk Brent oil juga turun 10,4% di 89 USD per barrel. Harga gold naik 1,7% di 4.871 USD per troy ounce. Sedangkan untuk harga coal atau batu bara koreksi 0,15% di 133,5 USD per tonnya. Jadi untuk harga batu bara sih masih cukup sideways ya di harga sekarang. Oke guys, kita coba pantau untuk big banks-nya terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Apakah sudah ada tanda-tanda rebound ke harga yang lebih tinggi? Tapi kalau misalkan ternyata hanya normal koreksi, ya justru ini adalah waktunya tambah muatan guys ya. Untuk BBRI hari ini kita perhatikan ada kenaikan tipis 0,5% di level 3.430 per saham. Ada distribusi memang dari CCAKRX dan juga BK, dan beberapa retailnya terpantau membeli atau tambah muatan. Nah, retail-retail yang beli sebelum asing masuk, nantinya mereka akan jualan atau take profit ketika asingnya borong. Asing borong harga naik, yang jual itu biasanya retail ya guys ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman mau invest jangka panjang ya juga harus belajar untuk buy on weakness. Beli di harga bawah. Yang lebih berani lagi ya kalau misal teman-teman berani untuk beli sebelum asingnya masuk. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk BRI sendiri net sell 212 miliar untuk hari ini, meskipun memang secara angka masih cukup besar, tapi mulai menurun nih net sell-nya dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Ya, semoga di minggu depan BBRI-nya bisa berbalik di akumulasi. Begitupun juga dengan big banks lainnya. Untuk BNI hari ini juga naik 0,2% di level 3.710 per saham. Secara teknikal,
rata-rata big banks ini masih sideways. Tapi kita lihat untuk BNI ada KZYUZP yang terpantau akumulasi. Jadi untuk BNI hari ini ternyata ada net buy kembali 24,4 miliar, jadi sedikit lebih tinggi dibandingkan kemarin. Net buy-nya di angka 18 M dan cukup oke untuk BNI ya. Semoga ini berlanjut sampai di minggu depan beserta dengan big banks lain yang mungkin masih net sell. Untuk Bank Mandiri hari ini malah koreksi 0,4% di level 4.620 per saham. Ada distribusi dari AG, AK, dan juga RX, dan retailnya masuk ya hari ini. XL, YP, nih siapa nih yang beli Bank Mandiri hari ini ya? Kemungkinan teman-teman sedang memanfaatkan koreksi yang ada. Untuk Bank Mandiri hari ini masih net sell 225 miliar, ya justru masih ada potensi untuk turun sebenarnya kalau sahamnya masih di net sell. Tapi justru itu menjadi kesempatan lagi untuk teman-teman yang mau beli di harga yang lebih murah ya tentunya. Jadi strategi yang paling bagus ya menurut saya ketika asingnya belum borong adalah teman-teman cicil buy. Jadi belinya itu jangan nafsu gitu guys ya. Misalkan ini kan turunnya 0,4% nih. Misal kemarin teman-teman sudah beli di 4.600 berapa closing? 4.640. Di 4.620 kan ini turunnya tipis ya. Jadi teman-teman jangan beli di closing hari ini gitu guys. Ya, jadi sabar dulu kalau misal kemarin sudah beli hari ini turunnya tipis 0,4% ya sabar dulu. Kecuali mungkin teman-teman sudah bagi menjadi misalkan ya contoh 10 kali pembelian atau lebih dari itu, ya berarti teman-teman punya jangka yang lebih panjang lagi guys untuk cicil buy-nya gitu. Punya ketahanan ya syukur-syukur punya ketahanan lah ya. Kalau misal nanti turun lebih dalam teman-teman bisa mau borong lebih banyak itu juga lebih bagus lagi. Tapi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Tapi kabar baiknya teman-teman masih akan dapat dividen final dari beberapa saham big banks yang belum bagi dividen. Kita lanjut ke BCA guys. Untuk Bank BCA koreksi seperti prediksi kita kemarin, either sideways ataupun koreksi pasti terjadi selama asingnya net sell atau jualan. BCA-nya turun 1,5% di 6.425 per saham. Ada distribusi dari AKZPRX BK dan kita lihat retailnya banyak yang beli ya. BCA pun masih net sell di 522 miliar dari investor asing. So, Bank BCA, Bank BRI, dan Bank Mandiri masih cukup besar net sell-nya. Jadi overall untuk saham big banks masih ada potensi untuk turun ataupun sideways ya. Mengingat asingnya pun memang net sell-nya masih jumbo. Tapi ya sekali lagi yang tadi saya jelaskan, kalau misal teman-teman ingin belajar untuk dapat harga murah, ya mau gak mau untuk belajar juga buy on weakness di saat marketnya sedang turun. Tapi ya guys ya harus punya ketahanan juga gitu dan punya apa ya nilai kepercayaan ya terhadap saham yang kalian beli. Kalau misal kalian yakin sahamnya bagus, ya teman-teman harus punya conviction juga seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat saham Pak PP yang masuk ke dalam akumulasi asing guys beberapa. Ada brand yang naik 4,7% di level Rp6.625 per saham, ada akumulasi juga dari RXZPKZ dan ini cukup besar RX-nya masuk 85,4 miliar sehingga hari ini ada net buy asing di 34,6 miliar. Cuan juga hari ini di net buy asing guys ya. Cuan juga di net buy naik 2,9% di 1.590 per saham meskipun netral tapi ada SSKZ yang masuk dan asing net buy 127 miliar. Teman-teman bisa lihat ya, TP, BB, KZ, AKBK ini juga masuk seperti itu. Jadi untuk saham Pak PP kemungkinan ada potensi untuk naik tinggi nih. Sedangkan untuk TEPIA hari ini ada normal correction 0,8% di 6.200, normal distribusi ya guys ya SSXA-nya. Sedangkan HP AKYU-nya akumulasi dan jika kita perhatikan untuk TEPIA ini dari area low-nya dari 3.900 ya sudah naik 69%. Wah, lumayan tinggi juga guys ya untuk kenaikan TEPIA kemarin. Hari ini ada net buy asing lagi 11,8 miliar dan ya masih termasuk saham Pak PP. Coba kita cek saham lainnya guys. Kita cek PTRO, lalu nanti kita ke Gosco. Untuk PTRO-nya normal correction juga 0,8%, ada normal distribusi dari AKCCPD. Untuk PTRO ada net sell meskipun tidak begitu besar, 41 miliar saja.
Kita cek Gosko ya. Untuk Goskonya hari ini juga sideways aja, naik tipis 1,8% di 224 per saham. Cukup netral, yang masuk hari ini retail, sedangkan asingnya jualan 367 jutaan, seperti itu. Satu lagi guys ya, BRPT ya, untuk saham Pak PP. BRPT-nya hari ini koreksi 1,7% di level 2.230 per saham. Ada distribusi dari MGSS dan asing juga net sell 9 miliaran. Untuk beberapa saham PPP mulai diakumulasi asing, jadi silahkan pantau guys ya yang diakumulasi, sedangkan yang di distribusi mungkin bisa dibarengkan dulu ya, nanti juga akan terlihat mana nih yang lebih cepat naik, apakah saham yang tidak diakumulasi atau saham yang diakumulasi asing. Kita lanjut bahas saham ADRO. ADRO seperti pembahasan kita di beberapa waktu sebelumnya, ada potensi untuk naik, dan kalaupun naik, ya teman-teman silahkan ya guys ya cari ruang untuk take profitnya. Untuk ADRO naik 1,9% untuk hari ini di Rp2.560 per saham. Kabarnya ADRO juga sebentar lagi akan bagi dividen. Dan kita lihat cukup netral untuk hari ini, ada YU AKBK yang masuk dengan net buy 27 miliar. Kita cek untuk ADMR. ADMR-nya malah cenderung sideways ya, bahkan hari ini ada net sell normal distribusi dari KI, CC, dan juga BK. Net sell asing di 9 miliaran guys untuk hari ini, ADMR di closing di 1935. Kita cek AAD. AAD hari ini naik 3,2% di level 11.300, mulai mendekati zona resisten. Resistennya terdekat ada di 11.800 guys. Dan hari ini akumulasi asingnya berlanjut dari KZ, NI, AK, dan juga BK dengan net buy 30,6 miliar. Kita cek untuk saham BRMS, Bumi, dan Dewa. Untuk BRMS, koreksi 0,5% di 850 per saham, ya seperti yang kita bahas di waktu lalu ya, atau kemarin pun kita bahas, masih berpeluang untuk sideways. Tapi yang kita perlu fokuskan adalah akumulasinya. Hari ini untuk BRMS akumulasinya bagus, ada ZP, SSAK yang masuk dengan net buy 37 miliar. 37 apa 376 guys, coba kita cek ya. Sepertinya puluhan ya, ya 37 miliar guys. Ini ada dua angka di belakang koma guys ya. 37,6 miliar ya untuk BRMS akumulasi asing, dan saya sebenarnya lebih senang ya beli saham itu di harga sideways tapi asingnya mulai terpantau masuk. Nah, itu saya lebih prefer lah, lebih suka ya beli saham-saham seperti itu. Harganya sideways tapi akumulasinya mulai rutin gitu. Nah, itu biasanya tinggal menunggu beberapa hari, ya tinggal nunggu dinaikkan aja gitu guys ya, lalu kita bisa mendulang cuan. Untuk Buminya koreksi 0,8% di level 248 per saham, ada distribusi dari RB, AK, dan juga YU. Asingnya terpantau net sell, lanjut net sell 107 miliar untuk Bumi. Jadi masih ada potensi koreksi nih teman-teman untuk di Buminya, jadi wait and see dulu ya, lebih baik. Untuk Dewanya juga sideways, hari ini koreksi 0,9% di 550 per saham. Ada small distribution dari YU CCLG. Tapi asingnya ada yang masuk guys, ada ZP nih, masuk 16,8 miliar untuk buying valuation hari ini, sedangkan net buy-nya tidak begitu besar ya, 493 jutaan saja. Lalu ada saham yang menarik yang mulai reversal, ada NCKL naik 5,13% di Rp1.230 per saham. Ada akumulasi dari asing nih, YUAK, MGCCKK ya, yang hari ini masuk. Dan net buy-nya 7,9 miliar untuk NCKL. Menarik guys ya. Mungkin nanti bisa dilihat guys saham-saham lainnya, dan akan kita bahas juga saham-saham nikel ataupun saham lain yang menarik ya di weekend ini, biar nanti teman-teman hari Seninnya itu sudah punya inceran saham lah setidaknya, atau punya watchlist saham. Lanjut ke MBMA. Untuk MBMA naik 2,7% di 755 per saham. Ada akumulasi juga dari asing ya, ada AK yang masuk 25,8 miliar dengan net buy hari ini 26,2 miliar dari asing, seperti itu. Oke guys, kita rekap ya. Hari ini saham yang paling banyak diakumulasi oleh asing
berdasarkan value transaksi. Ada Cuan, Inco, lalu ada Emas, BRMS, Brand, AAD, Cepin, lalu ada Adro, UNTR, MBMA, BBNI, Astra Internasional, PEK, lalu ada Bufa, NSSS, RLCO, INRG, JPFA, dan AALI. Sedangkan saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada BCA, lalu ada Bank Mandiri, BRI, Bumi, Antam, PTRO, lalu ada Bull, BP, Goto, RMKE, BRIS, lalu ada AMRT, VKTR, PGEO, BBTN, Aman Mineral, ADMR, BRPT, dan ICBP. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Selamat berakhir pekan guys ya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.